Halo sahabat Istana Science, membuat project science tidak harus berbiaya mahal, karena project science yang akan kita coba kali ini memakai bahan-bahan daur ulang seperti kardus-kardus bekas, pompa suntikan printer, dan lain-lain yang mudah kita dapat di lingkungan kita sehari-hari. Yang penting, kita terus berinovasi, kita terus membangun kreativitas dalam belajar sains. Untuk itu, mari kita bersama-sama mengikuti percobaan. Halo sahabat sains, proyek sains kita kali ini membuat robotik sederhana menggunakan prinsip dasar hukum Pascal. Jadi ini kita menggunakan prinsip tekanan hidrostatis yang digerakkan dengan jarum suntik printer yang kita isi air. Jadi semua ini kita buat dari bahan-bahan daur ulang. Ini bisa naik, bisa turun, bisa naik. Ini juga bisa turun, bisa naik. Jadi bisa kita aplikasikan untuk menggerakkan lengan, untuk menggerakkan bahu, untuk menggerakkan jari-jari. Tapi prinsipnya menggunakan tenaga Pascal, tekanan ya. Nah, aplikasi bisa digunakan juga untuk traktor, untuk robot penjepit barang seperti ini jepitnya, atau ini jepitnya bisa kita ganti dengan eskavator ya. Namun pada prinsipnya sama. Kalau ini untuk memindahkan barang, jadi dijepit, ya dijepit nanti dipindahkan barangnya. Semua menggunakan bahan kardus bekas apa saja, tapi ini saya gunakan kardus bekas Indomie, ya. Kemudian bambu-bambu dari tusuk sate, dan nanti tinggal dirakit menggunakan jarum suntik tinta printer ini yang diisi dengan air. Lebih bagus lagi ini kalau diisi dengan air yang berwarna, sehingga kita nggak salah mau menaikkan atau menurunkan, tidak ketuker dengan menjepit seperti ini. Seringkali kita salah. Ini turun ya. Nah, ini misalnya kita pakai untuk menjepit peti misalnya ya. Kita ambil peti. Nah, ini peti contoh saja. Kita turunkan jepitnya. Kemudian kita gerakkan penjepitnya, kita angkat, hap. Ya. Oh, ini karena karetnya ini kurang bagus ini ya. Nah, udah, nanti kita buat bagaimana cara membuatnya, bahan-bahan apa saja yang diperlukan. Kita butuh beberapa karton ya, ini karton kardus bekas. Kita akan membuat lengannya terlebih dahulu ya. Kita potong kira-kira 20 cm, lebar 5 cm. Kita buat sepasang, jadi ada 2 buah, kita potong
seperti ini, sama ya, sama panjang dan sama lebar. Kemudian kita juga akan membuat bahunya ya, jadi lengan atas dan lengan bawah ini ya, seperti tangan kita ada siku ya kan, kita buat siku di sini. Nah seperti ini nih siku ya. Nanti jari-jari kita buat belakangan, kita susun seperti ini. Kita ambil tusuk sate ya, tusuk sate yang halus yang ada di minimarket. Tusuk saja karena ini kardus jadi mudah. Ini sebagai engselnya, jadi teman-teman bisa gunakan ini untuk engselnya. Kita lakukan hati-hati karena ini tusuk sate lumayan tajam kalau kena tangan. Nah kalau sudah tembus seperti ini, coba teman-teman perhatikan, sudah tembus. Kita atur jarak kira-kira 3 cm. Kita kasih ruang 3 cm. Kemudian kita gunakan lem Korea atau power glue agar posisinya tidak berubah. Cukup kuat lem ini jika kena kardus ya. Satu lagi kita berikan lem juga. Nah sahabat sains bisa lihat di sini, ini sudah kuat ya. Sisanya kita nanti akan potong ya. Kita gunakan tang potong, kalau nggak ada ya tang biasa yang ada potongnya. Sisanya kita potong supaya rapi. Nah sahabat sains, kita bisa manfaatkan ini untuk membuat traktor. Kita rekayasa robot mekanik dari kardus. Kita atur ini jaraknya kurang lebih 3 cm, tidak harus sama persis 3 cm, kurang lebihnya. Kemudian kita buat dudukannya ya, jadi badannya ya, kita buat badannya. Kita potong. Juga kita gunakan sepasang ya, sama seperti tadi, ini sama. Kita samakan dulu. Kemudian kita buat miring ya, kemiringan kurang lebih 30 derajat agar supaya leluasa untuk meletakkan jarum suntiknya. Nah seperti ini badannya. Nanti kita buat pinggulnya, pinggangnya. Sebelum kita buat pinggangnya, kita buat tatakannya dulu ya, badannya seperti ini. Nah ini nanti bisa kita lem, kita beri lubang di sini untuk supaya bisa berputar ke kanan dan ke kiri. Sebagai poros kita gunakan keping VCD bekas supaya lebih licin ya,
menghindari terjadi banyak gesek. Nah, lubangi ini kita beri lubang menggunakan apa saja. Kebetulan di sini ada gunting, kita gunakan gunting. Kira-kira besar lubangnya itu sebesar lubang yang ada di keping VCD. Nah, sudah ini, tapi ini kurang rapih kelihatannya ya. Jadi harus kita bakar dulu bekas kertas-kertasnya supaya lebih licin. Ini supaya lebih licin. Nah, itu sudah. Barulah porosnya kita gunakan batu baterai kecil ya, yang biasa dipakai untuk jam dinding. Nah, ini sebagai porosnya dan ini bisa berputar. Ini berfungsi sebagai pinggangnya ya. Setelah itu kita ambil kakinya ya. Nah, ini traktor, kakinya tentu kendaraan. Jadi di sini kita buka, kita beri lubang juga untuk dudukan tempat baterai di sini. Ini kita beri lubang lagi dengan peralatan yang sederhana, seadanya. Kita bisa membuat robot sederhana. Kemudian kita taruh lagi keping VCD sehingga permukaan licin saling bertemu dan bergesekan. Kita lakukan pengeleman supaya tidak mudah bergeser. Hati-hati agar tidak mengenai tangan lemnya karena lengket sekali nih. Kita lebarin lubangnya. Di sini tidak harus licin baterainya sehingga nanti kita lakukan pengeleman. Kira-kira sudah muat baterai. Nah, baterai ini nanti sebagai starter ya, jadi yang tetap yang berputar nanti keping VCD-nya. Supaya baterai tidak bergeser-geser, kita lem. Kita lakukan pengeleman lagi. Ini sudah kuat. Baterainya tidak ikut berputar. Yang berputar ini nanti pinggangnya robot. Nah, barulah kita kasih badannya di sini. Nah, seperti ini. Kita kasih jarak kira-kira 3 cm, 3 sampai 4 cm, menggunakan lem bakar untuk melekatkan badannya. Usahakan ini jangan sampai miring ya posisinya. Satu lagi. Kalau tidak ada tembakannya, bisa kita bakar langsung pakai korek api. Nah, ini kira-kira 5 cm paling lebar. Intinya dia akan dipakai untuk menaruh lengan atas dan lengan bawah ya. Nah, seperti ini. Jadi ini ada engselnya nih, bahu ya. Ini nanti kita gunakan engsel ini menggunakan kayu tusuk sate seperti tadi.
tinggal ditusuk saja karena ini tajam sampai tembus. Nah, kalau sudah, kita coba supaya tidak bergeser posisinya, kita kasih lem lagi ya, dua sisi kita berikan lem supaya jaraknya itu tidak berubah, tetap 3-5 cm. Sudah, kita coba gerak-gerakan apakah licin. Ya, licin ya, seperti ini nanti. Nah, barulah kita akan gunakan sumber tenaganya. Otot-ototnya ini menggunakan selang dan suntikan tinta printer. Nah, ini nanti kita lem lagi ujung-ujungnya supaya sama lebarnya. Ini nanti untuk meletakkan jari-jarinya. Pergelangan tangannya ini dilem ya. Kemudian kita coba kita rapikan dulu. Semuanya kita potong dengan menggunakan tang potong. Nah, ini sudah mulai terlihat bentuknya robot kita ini ya. Nah, ini tinggal nanti sumber tenaganya, otot-ototnya yang kita rangkai ya, menggunakan selang dan suntikan printer ini ya, sebagai hukum paskalnya sini. Nah, yang kita isi air sehingga kalau kita dorong sisi yang satunya akan naik ya. Ini kita dorong, sebelahnya akan naik. Ini kita beri lubang ya, supaya untuk meletakkan batang kayu sebagai rotor ya, sebagai poros. Gunakan tusuk sate lagi kira-kira di sini ya, nanti untuk menarik dan menurunkan lengan. Nah, ini ya, jadi ini lebarnya saya perkirakan di 3 cm, dilem supaya tidak berubah. Dua sisinya juga dilem. Nah, barulah kita rapikan, kita potong. Satu sisi sudah terpasang, ototnya ini tinggal satu ujung lagi yang belum kita pasang. Kita sesuaikan aja maunya kita di mana. Nah, posisinya seperti ini, letakkan di sini. Coba kita tes. Nah, sampai di situ, naiknya sampai di situ. Ya, kita sesuaikan. Barulah kita buat lubangnya. Jadi kita pas-paskan dulu nih posisinya supaya tepat. Jangan sampai nanti terlalu ke atas sehingga copot. Kita masukkan sini, dan ujung satunya lagi kita coba paskan dulu. Tinggi naik sampai seberapa? Segini. Turun sampai segini. Nah, baru sudah pas, baru kita masukkan porosnya menggunakan batang
kayu tusuk sate. Sebentar lagi proyek kita akan selesai. Ya, kemungkinan ini untuk jari-jarinya belakangan ya. Kita lem dulu. Nah, sudah hampir selesai. Coba kita tes naik turun. Kita dorong. Naik sampai di atas. Oh ya, bisa ini. Naik, turun. Oke. Tinggal kita pasang sekarang satu lengan otot lagi. Nanti ujung untuk pergelangan jari-jarinya, tangannya itu, telapak itu nanti pakai bisa model jepit atau ekskavator. Nah, yang penting ini dulu. Nah, ini pinggulnya, pinggangnya ini. Berarti kita membutuhkan 4 pasang selang solenoid ya. Hidrolik ya. Pompa hidrolik. Kita gunakan 4 pasang pompa hidroliknya. Untuk di lengan atas, lengan bawah, jari-jari dan pinggul atau pinggang. Kita paskan saja sini. Sama atasnya supaya tidak berbenturan. Kita paskan. Kalau sudah baru kita pasang porosnya. Semua kita kerjakan menggunakan peralatan seadanya. Jadi kita bisa memanfaatkan sambil belajar, sambil bermain, berkreasi ya. Nanti bisa digebangkan untuk penggeraknya, otot tenaganya itu bisa menggunakan baterai nanti ke depannya. Nah, ini prinsip dasarnya. Nah, ini sudah bisa tidak bersentuhan. Kita paskan posisinya bagian bawah nih. Tinggal satu lagi di sini. Oke, ini sudah. Lengan bawah sudah, lengan atas bisa bergerak, lengan bawah bergerak. Nah, ini sudah berfungsi dengan baik. Pekerjaan kita sudah 70%. Kalau sudah, kita patenkan menggunakan lem Korea atau lem power glue supaya tidak lepas dan tidak bergeser-geser. Sahabat Istana Sains, ini proyek untuk dilakukan dalam waktu 2 jam pelajaran ya, bisa selesai satu proyek. Kita tes ya. Nah, teman-teman semua, selesai sudah satu tahapan ya. Berikutnya kita akan membuat dudukannya, pinggangnya ini yang bersentuhan dengan boxnya, yang bisa ke kanan ke kiri ya. Ini akan kita lanjutkan dengan pertemuan berikutnya ya, Oke, kita cek tidak ada yang kendor, tidak ada yang lepas sebelum kita melanjutkan untuk membuat engsel dari pinggang robot ini dan pergelangan tangan ya. Saya kira itu saja untuk
pertemuan kali ini. Kita lanjutkan nanti. Sampai jumpa.